Salah satu visi kita, Indonesia Women in Finance, adalah membantu meningkatkan financial literacy perempuan Indonesia. Women supporting women itu adalah salah satu yang memang sangat dibutuhkan sekali. The most important thing in terms of how women to go all the way to the top adalah to institutionalize the way mentorship is actually being done. Kalau kita leader tidak punya dream big, bagaimana company yang kita lead bisa punya dream big? It has to start with ourselves. Between empathy and productivity, kita pasti meminta productivity, but use also and balance with your empathy. Believe me, it works so well. Wanita, perempuan ketika punya anak itu the numbers itu tell kalau exitnya itu tinggi sekali. Bagaimana kita bisa membangun confidence, self assurance dan assertiveness itu tanpa kehilangan keperempuanan kita. Perspektif perempuan itulah yang juga dibutuhkan untuk bisa memberikan balance. Ada juga fear of visibility, di mana kadang-kadang kita jadi mengkerdilkan diri sendiri karena kita nggak mau dianggap terlalu ambisius, atau bahkan kita juga nggak mau dianggap terlalu alpha. There's the differences is opportunities when managed well. Mutual respect dan adaptive leadership itu akan menghasilkan higher performance, kinerja yang lebih bagus. Combining digital speed and real world wisdom is the key to success. Kalau teman mulai mikir, gue mesti ganti career nggak ya Han? That will be the right topics gitu. Kayaknya gue kerja di tempat yang salah, atau career gue salah deh kayaknya gitu ya. Wah ini tips banget nih gitu. Kalau yang cuman diem-diem, bener nggak ya? Tapi gue takut kalau gue ganti, gue sukses atau enggak? You will come to the right place because the next speaker, one of my favorite, jurnalis, wartawan. Entah kenapa kesambet apa gitu ya, dia belajar CFA. Bayangin apa hubungannya coba. Wartawan seperti tadi Ayah tuh ngejar-ngejar berita, tiba-tiba satu hari. Bukan cuma itu teman-teman, during COVID, dia bahkan ngambil sekolah jarak jauh di Frankfurt. Wah, sekolah apa juga nggak tahu, gue ngapain sih gitu. Iya, gue mesti mendaya gunakan otak gue. Nailah, the topic, soal career. Apa, Nay? Riset atau apa? Riset atau restart. Nah, teman-teman kalau mulai mikir ya, gue mau ganti career atau enggak, Naila. Sebentar, saya tuh jarang banget pakai sepatu agak berhak, jadi jalannya rada-rada. Ada yang banyak yang WhatsApp setelah lihat foto saya di depan, baru kali ini gue ngeliat lo kayak cewek gitu. Selamat siang teman-teman semua, saya Naila. Senang sekali berada di sini. Kalau saya dari jurnalis ke analis, Ibu Soraya ini kebalikan. Mirror image, kalau dia dari analis jadi jurnalis. Oke, kenapa? Ternyata waktu pas saya diminta, saya bingung. Jadi sebenarnya di Indonesia tuh orang-orang pada happy nggak sih kerja gitu ya. Ternyata menurut survei LinkedIn, 69% pekerja formal yang disurvei LinkedIn di awal tahun, itu 70%, 6 dari 69% itu mau ganti kerjaan. Itu tinggi banget, dibanding globally 58. Jadi ternyata banyak yang, aku mau ganti kerjaan gitu ya, di 2025. Ini pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan ke saya, terutama karena saya sering ngambil sertifikasi. Is it too late untuk ganti kerjaan? Is it too late gitu ya? Is it too late to restart, recharge a career? Ya kalau misalnya kata C.S. Lewis sih, you're never too old to set another goal or to dream a new dream. So what is your dream? Then make it happen. Salah. Ketukar. Oke, sebelum kita buru-buru ganti kerjaan, ya harus dipikir dulu, self-assessment dulu lah, strength-nya apa, skills-nya apa, interest-nya apa, values-nya apa, priorities-nya apa. Values itu kadang suka nggak dimasukin, tapi ternyata ada teman yang sudah interview, terus tiba-tiba mundur. Kenapa? Karena ternyata perusahaan yang dia mau masukin itu adalah perusahaan kimia, konsumen terbesarnya adalah weapon of mass destruction. Jadi dia bilang, wah ini kayaknya nggak bisa nih gue dibanding gue sholat tobat tiap hari capek gitu ya. Jadi dia nggak mau. Nah, career research dan job market trend
Nanti saya akan bahas lebih lanjut skill analysis, transferable skill. Soal skill ini, hubungan dengan career research ini menarik. Waktu saya ngambil master di Frankfurt, saya ada residensi 2 minggu di Frankfurt. Ada satu kelas soal pertanyaannya adalah, kalau misalnya kamu mau apply, lihat di LinkedIn job description-nya, berapa persen match sebelum kamu apply. Yang cewek jawabnya 80% match of the skills. Oke, good, at least nggak 100% baru match gitu, baru apply. Yang cowok-cowok gitu di survei 30%. Kita kan langsung what gitu kan. Yang cowok-cowok bilangnya, yang laki-laki itu bilangnya, well, the worst thing is you don't get the job. Gitu. Jadi di career research, job market trend, skill analysis, kadang-kadang kita suka underestimated transferable skill. Di kursus itu, di residensi itu juga LinkedIn saya di-dissect di abis sih. Dibilang kebetulan saya anggota komite Industry Advisory Panel di ASEAN Capital Market Forum. Itu saya tadinya nggak masukin di LinkedIn karena bukan kerjaan saya. Itu kan kayak ekskul ya buat kantor. Dimarah-marahin habis. Dibilang you represent your country and you didn't even put it in your LinkedIn. Sudah langsung kayak mau sembunyi di bawah bangku gitu. Karena dimarah-marahin. Jadi karena ada transferable skill yang mungkin bisa apply ke kerjaan lain di luar kerjaan saya yang sekarang. Financial planning of course. Jangan nih kayak saya mau ganti aja tapi terus ternyata anak-anaknya terlantar. Personal risk misalnya risk tolerance. Dan ini yang suka lupa, aku mau ganti kerjaan. Tapi kadang-kadang kita cuma ngeliat eksternal. Tidak ngelihat internal opportunity. Waktu saya di Bloomberg, saya bilang sama Soraya sempat di Bloomberg ya. Saya dulu wartawan di Bloomberg. Itu saya udah agak bosen di stock market, mohon maaf. Karena capek. Di stock market itu kalau setiap kali marketnya ganti arah, kita harus headline dan kirim story. Itu tangan saya sampai kaku. Karena nggak bisa pipis. Jadi akhirnya saya bilang saya mau ganti kerjaan. Awalnya tuh mikir udah gue quit aja kali ya gitu. Tapi terus saya ngomong sama salah satu editor yang di Singapura. Saya bilang, I'm fed up man, tangan saya tuh udah sakit. Saya tuh sempat nggak bisa buka botol aqua, megang pakai tangan kanan tuh nggak bisa. Tiap hari harus fisioterapi kayak RSPAD. Setelah dia bilang, have you checked within Bloomberg? Baru ternyata ada lowongan di commodities waktu itu. Jadi saya apply. Dan waktu itu kebetulan memang saya baru baca bukunya Jim Rogers soal commodities. Jadi waktu ditanya, saya ngomong bisa macam-macam gitu. Wah mereka impress. Jadi saya pindah. Gitu. Jadi kadang-kadang kita suka lupa soal internal opportunities-nya juga. Oke. Nah, ini job market trends. Sebenarnya kalau di LinkedIn itu tadi ya kita bilang job market research itu gimana sih? Ini adalah di Indonesia yang rising demand-nya. Ada yang sehubungan dengan increasing middle class income, kayak travel consultant, terus ada personal trainer, itu ternyata tambah banyak demand-nya. Tapi ada juga yang sehubungan dengan teknologi kayak BIM modeler, BIM engineer gitu. Jadi ada cyber security engineer, 3D designer. Ada juga yang masih finance, audit supervisor dan credit officer tuh ternyata lumayan banyak, the rising demand. The boring job, saya credit officer, saya credit analyst. Jadi ternyata tambah banyak gitu di Indonesia permintaannya. Nah ini sebenarnya buat kita mapping, kalau misalnya kita pingin explore gitu ya. Nah juga ada, tadi kan kita ngomongin soal skills. Menurut World Economic Forum, Future of Jobs Report di 2025, di Indonesia cuma 36% dari workforce itu yang nggak perlu upskill, nggak perlu penambahan skill. 30% itu bakalan upskill di current role, jadi nggak perlu ganti. Ada 22% yang kerjaannya sebenarnya terancam, jadi perlu skill baru dan mereka akan di-deploy di tempat lain. Ini adalah supaya kita kayak, sebenarnya gue tuh udah kerjaan happy sekarang, tapi bisa jadi tidak
tidak akan ada nih kerjaan berapa tahun lagi gitu. Kayak saya sebagai analisis setiap company itu saya punya namanya ESG analysis. Dulu itu kalau saya bikin tuh saya harus baca sustainability report, baru saya analisis. Sekarang itu tinggal masukin itu sustainability reportnya, hit analysis, keluar itu reportnya. Jadi saya mikir, ntar lagi gue kayaknya hilang kerjaan nih kalau bisa ikut terus ini gitu kan. Makanya harus nambah skill yang lain atau expand knowledge lah gitu. Yang 13 ini would be unlikely to upskill, either hopeless atau nggak mau gitu ya. Jadi tapi mostly bakalan upskill. Jadi about 52% di Indonesia itu akan upskill. Yang 36 itu would not need training by 2030. Ini sebenarnya lebih rendah dibanding 41% untuk global. Kenapa? Karena Indonesia ternyata kerjaannya tidak terlalu tech related. Semakin you guys are more modern society, semakin tinggi kemungkinan harus di retraining. Nah, ini browning skills. Kadang-kadang kita bilang skill gue udah banyak gini. Ternyata yang sekarang core skill yang sekarang bisa jadi beda sama yang nanti 5 tahun lagi. Kalau yang sekarang misalnya resilience, flexibility, agility, analytical thinking, talent management, nanti di 2030 yang paling tinggi itu AI, big data, creative thinking itu masih tetap lumayan tinggi ya. Jadi technological literacy ini beda. Maksudnya skillnya beda, jadi apakah kita bisa develop ke situ nggak sih? Gitu. Oke, ini sebenarnya saya diminta Hani untuk tolong ceritakan tentang saya. Jadi saya ada slide. Dulunya saya akuntan, saya belajarnya akuntansi. Waktu masuk Bloomberg itu jadi data intern. Kerjaan yang completely mindless jadi intern itu adalah kerjaan saya adalah mengclipping laporan keuangan. Itu sampai clipping, potong, nempelin gitu ya. Saya bilang gila men, gue tuh 2 bulan lalu baru jadi tim di Bursa Efek Jakarta sama Bapepam, waktu itu namanya Bapepam tahun 2000, untuk standarisasi laporan keuangan publik. Jadi 2 bulan yang lalu, saya ngomong sama partner-partner KAP, kenapa gue sekarang kerjanya cuma guntingin ini clipping gitu. Itu sedih banget. Tapi I know, jadi di Bloomberg itu mungkin pertama batu loncatan karena kerjaan pertama, jadi intern itu, tapi saya jadi belajar dari teman-teman itu. Ada wartawan, ada yang data, terus ketemu banyak pengguna Bloomberg kan. Jadi reporter. Itu habis itu waktu itu saya sebenarnya sempat mau ditawarin jadi analis, cuman karena ditawarin jadi reporter saya pengen nyoba. Karena saya pikir skillnya akan beda, networknya akan lebih banyak, belajarnya lebih banyak. Setelah jadi reporter 10 tahun, tiba-tiba satu hari ada telepon, are you interested to become an analyst? Oke. Saya oke-nya dulu. Abis itu saya panik. Anjrit, jadi analis ini ngapain ya? Gitu kan. Meskipun saya sebenarnya ketemu fund manager, ketemu analis di kerjaan saya selama 10 tahun di Bloomberg. Tapi kan nggak pernah yang analyzing gitu kan. Sebagai wartawan kan kita minjem mulut orang untuk ngomong apa yang kita mau. Tapi kok jadi analis kan kita harus make the call. Nah, ambil CFA, ambil beberapa sertifikasi. Sekarang ini sebenarnya mungkin kalau yang sering lihat saya urusannya saya lebih sering di ESG atau syariah gitu ya. Karena di Asia jadi anggota Industry Expert Group untuk Asia Green Transformation. Terus juga di ASEAN Capital Market Forum untuk di luar kantor. Apakah di situ berhenti? Saya nggak tahu. Rezeki mau dibawa kemana? Nextnya saya nggak tahu saya mau kemana. Tapi yang penting itu buat saya adalah nambah skill, nambah exposure, ketemu teman-teman gitu ya. Nah, jadi jangan lupa enlarge the circle. Tujuannya saya mau di sini, suka rajin datang ke acara CFA, kita bikin community Indonesia Women Finance adalah kita percaya bahwa broadening circle itu bantu kita dan bantu orang lain juga. Bantu kalau misalnya saya
Meskipun begini, anak madrasah gitu ya. Orang yang paling baik itu ada orang yang paling bermanfaat. Jadi kalau kita networknya banyak, semakin banyak kita kesempatan untuk berbuat kebaikan gitu. Oke, so summary-nya, know your values and strength, skill building, learn the new path, building skillnya apa yang kita belum punya, market awareness, understand where the demand is. Kayak saya waktu saya ngambil CFA ESG investing terus ngambil master itu, saya cuma mikir ini pasti demand buat ESG-nya bakal banyak. Ternyata bener, tapi jadi banyak banget gitu. Jadi meetingnya banyak banget sama OJK. Networking, building meaningful connection, dan courage to act. Tadi, kadang-kadang kita kebanyakan mikir ya, kayak tadi Desi ya. Kebanyakan, aduh gue kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya gue nggak cukup oke gitu. Ternyata kalau lihat teman-teman saya yang di Frankfurt 30% aja udah bisa apply, oh damn gitu kan. Kita cewek-cewek 80%, di 30% kan kita bikin kesel ya. Jadi courage dulu, kita apply dulu, mestinya kita apply di luar, apply di internal. Courage dulu yang penting. Take the first step towards change. Oke, gitu aja. Your life, your story. It's never too late to be what you might have been. And stay hungry, stay foolish. Thank you. Kenyataan di lapangan kita ini menghadapi banyak leader yang mungkin mereka jenius, kerjanya hebat dan sebagainya, tapi lingkungan yang dia buat itu adalah lingkungan yang toksik. Kita adalah fashion brand yang catering untuk semua women who are leaders, change makers, and problem solvers. Your credibilities itu recognized as the same level gitu, as Okay. similar to accountants in the other countries.